Bagaimana jika selama ini kebenaran yang Anda yakini ternyata berasal dari kebohongan yang besar di masa lalu? Di konten kali ini kita akan mendalami apakah nubuatan Yesus Kristus itu terjadi, dan apakah benar Tuhan Yesus menubuatkan tentang nabi palsu yang membingungkan dan membuat kaget para kadrun. Simak terus, saksikan terus konten ini sampai tuntas. Kita akan mengupasnya dari Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan kepada teman-teman agar semakin berdampak, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang mau jadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, menarik sekali saudara-saudaraku, bahwa Yesus menubuatkan nabi palsu. Apakah ini benar-benar ada atau sekedar slogan atau framing semata? Mari kita mengeceknya, kita melihat apa kebenarannya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ya, kita mulai aja di Injil Matius pasal 24 ya. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-11. Di sana Tuhan Yesus katakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus menubuatkan di dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius pasal 18 ayat 7, firman Tuhan katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi ternyata penyesatan itu ada, dan Tuhan Yesus sudah mengkonfirmasikan memang ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita melihat bersama-sama bahwa Yesus Kristus inilah yang membuat orang bingung tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ini maha dahsyat, maha segalanya. Dia imam, dia rasul, dia nabi, dia raja di atas segala raja, dia alfa dan omega, dia firman yang menjadi manusia, dia terang dunia. Ya, nanti kita akan bahas di konten yang lain tentang topik ini. Tapi dalam hal ini Yesus sebagai nabi, dia bernubuat bahwa di akhir zaman akan ada nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, mari kita melihat
nubuatan-nubuatan tentang Yesus atau apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya. Apa yang dia menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya terjadi. Yesus menubuatkan tentang runtuhnya Yerusalem. Tidak ada batu yang akan berdiri di atas batu satu lainnya. Dan itu terjadi tahun 70 Masehi. Jenderal Titus menyerang kota Yerusalem dan meluluh lantahkannya. Itu ada sejarah pengepungannya itu beberapa tahun lamanya. Saudara boleh search di internet, di YouTube tentang itu. Jadi Yesus memang menubuatkan akan adanya nabi palsu. Nah, ini bukan sekedar framing dari pengkhotbah Kristen, tapi ini yang benar dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada nabi-nabi yang terkemudian, karena Yesus menubuatkan ini abad pertama sekitar tahun 33 ya, antara tahun 30 sampai tahun 33 Masehi. Dan sekonyong-konyong ada tahun 100, tahun 200, tahun apalagi tahun 600 yang mengaku-ngaku nabi yang diputus Tuhan dan mengaku mendapat wahyu. Tuhan Yesus sudah peringatkan jauh-jauh hari untuk waspada bahwa ada nabi-nabi palsu yang datang memutarbalikkan Injil, yang tidak percaya, yang menolak bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang menolak keilahian Yesus Kristus. Namun juga di sisi lain ada nabi-nabi palsu yang menolak kemanusiaan Yesus. Jadi ada yang menolak kemanusiaan Yesus, ada yang menolak keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insan. Dia firman, adikodrati adanya, tapi dia juga menjadi manusia. Dia berinkarnasi. Misteri ini tentu saja tak dapat terselami oleh pemikiran manusia yang terbatas, yang hanya sebesar bakpao. Jadi Yesus menubuatkan ada nabi palsu. Waspada. Kalau ada nabi yang mengaku bahwa dia menggenapi Injil dan dia merupakan nabi terakhir, barangkali itulah penggenapan nubuatan tentang nabi palsu oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, Anda sebagai orang Kristen, murid Tuhan, lebih lagi datang kepada Tuhan, lebih lagi belajar Alkitab, membaca Alkitab, supaya Anda jadi murid Tuhan yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, yang tidak mudah terperdaya oleh nabi palsu, oleh rayuan dan tipu daya kuasa iblis. Haleluya. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati dan channel ini berdampak, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang pertama yang menerima konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang menjadi murid Tuhan pasti akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara maju terus sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten-konten yang lain.